Shalom, salam sejahtera buat para penonton dimanapun Anda berada pada hari ini. Kembali lagi bersama dengan saya dalam mempelajari firman Tuhan, renungan saat indah bersama Tuhan setiap hari di Hope Media Channel Sesaba. Pada hari kemarin kita sudah belajar bagaimana kehidupan kita yang penuh dengan pergumulan dosa. Ada dosa tabiat buruk yang kita mau tinggalkan dan sukar untuk kita tinggalkan, tapi dapat kita tinggalkan kalau saja kita mau datang sama Yesus. Dan juga di hari kemarin juga kita belajar bagaimana kehidupan kita sebagai orang Kristen harus berserah sepenuhnya pada tangan Tuhan. Pada hari ini kita akan belajar lagi dalam buku yang sama, perikop yang sama, cerita yang sama tentang Yesus menyembuhkan orang kusta. Tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, pada saat ini kami datang lagi kepada Tuhan untuk merenung firman Tuhan. Bapa, bantu kami, biarlah Roh Kudus membantu kami untuk memahami pelajaran pada hari ini, dan juga Roh Kudus akan membantu kami untuk mengaplikasikan pelajaran hari ini dalam kehidupan. Amin. Pada hari ini saya akan memberikan satu firman Tuhan buat kita semua sekali lagi, yang saya bagi tajuk adalah pengenalan. Pelajaran kita saya ambil daripada 3 ayat terakhir dalam pasal yang pertama buku Markus. Ayat 43, 44 dan juga ayat 45. Saya bacakan di sini. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Ingatlah, janganlah engkau memberitakan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkan kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Daripada firman Tuhan yang kita baca tadi, ada satu pertanyaan yang timbul. Pertanyaannya adalah, mengapa Yesus melarang orang tersebut untuk mengabarkan apa yang sudah terjadi pada hidupnya pada waktu itu? Bukankah hidupnya ataupun yang terjadi pada dirinya pada waktu itu adalah kabar yang baik? Dalam arti kata lain bahwa di dalam Alkitab mengatakan kabar baik itu adalah Injil. Yang artinya apakah Yesus melarang orang tersebut untuk mengabarkan Injil? Ya, apa alasan Yesus melarang orang itu untuk mengabarkan apa yang sudah terjadi pada dirinya pada waktu itu? Sebaliknya, menyuruh orang itu pergi bertemu dengan imam dahulu. Apa sebabnya? Sekurang-kurangnya ada 3 yang dapat saya berikan alasan kenapa Yesus melarang orang tersebut untuk memberitakan apa yang terjadi kepada dirinya pada orang lain. Yang pertama adalah karena imam memiliki kuasa ataupun memiliki wewenang untuk memutuskan sama ada orang tersebut sudah sembuh ataupun belum sembuh. Ya. Dan selain daripada itu, kenapa Yesus menyuruh orang itu untuk bertemu dengan para imam, itu bukan karena imam memiliki wewenang saja, tetapi karena Yesus mau menjadikan orang tersebut sebagai kesaksian bagi para imam. Supaya orang imam-imam dapat mengenal orang tersebut dan juga dapat mengenal apa yang sudah terjadi pada dirinya daripada yang sudah Yesus lakukan pada dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena Yesus tidak mau pekerjaannya akan terhalang. Lihat, setelah orang itu memberitahukan apa yang sudah terjadi, maka orang itu ataupun banyak orang datang sama Yesus dan itu menghalangi pekerjaan Yesus. Ya, menghalangi pekerjaan Yesus. Sehingga Yesus harus pergi keluar kota dan tinggal di sana. Dan yang ketiga, kenapa Yesus melarang orang tersebut untuk mengabarkan apa yang sudah terjadi kepada dirinya kepada orang lain adalah Yesus tidak mau ramai orang yang mengikuti dia, tapi atas dasar materi, atas dasar kesembuhan, atas dasar berkat saja. Yesus mau
Orang datang mengikuti dia karena orang mengenal siapa Yesus. Yesus mau kita mengikuti Yesus bukan karena hanya berkat, hanya kesembuhan, tetapi dia mau kita mengikuti dia karena dia itu Tuhan dan karena siapa dia dalam kehidupan kita pribadi. Ya, karena dia adalah Tuhan. Bagaimana kita mengenal Yesus? Lukas 24 ayat 27 menjelaskan seperti ini. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab Musa dan segala kitab Nabi. Pada ini adalah cerita bagaimana Yesus menampakkan diri ke Emmaus, di jalan Emmaus kepada dua orang muridnya. Dia menjelaskan kepada dua orang muridnya ini melalui Alkitab tentang dirinya. Dalam arti kata lain, Alkitab ini menjelaskan tentang Yesus. Bagaimana untuk kita mengenal Yesus? Baca Alkitab, ya, pelajari Alkitab, renung Alkitab, dan aplikasikan itu dalam kehidupan. Karena Alkitab membicarakan tentang Yesus. 2 Petrus 3 ayat 17 sampai yang ke-18 menjelaskan seperti ini. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kukasihi, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu berwaspadalah supaya kamu jangan tersesat ke jalan kesesatan orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Apa yang Petrus katakan, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan juga pengenalan akan Yesus Kristus. Ya, berkenalan dengan Yesus Kristus. Kesimpulan pada pelajaran hari ini adalah kehidupan kita sebagai orang Kristen bukanlah kehidupan yang datang sama Tuhan hanya karena berkat, datang sama Tuhan hanya karena kesusahan, datang sama Tuhan hanya karena ada kesenangan yang Tuhan sudah berikan. Tetapi kehidupan kita sebagai orang Kristen adalah kehidupan yang mengenal secara pribadi siapa Juru Selamat yang kita pilih pada waktu kita dibaptiskan. Panggilan buat kita hari ini, mari kita berkenalan dengan Yesus, kita berkenalan dengan Juru Selamat kita dengan lebih rajin mempelajari Alkitab. Terima kasih pada hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan, mudah-mudahan menjadi berkat buat kita di kehidupan kita yang sehari-hari ini. Mari kita berdoa untuk doa. Bapa di sorga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan hari ini. Biarlah Tuhan Roh Kudus membantu kami dalam mengaplikasikan apa yang sudah kami dengar pada hari ini, supaya pelajaran ini tidak pergi dengan begitu saja dalam hidup. Bantu kami untuk hari ini dalam apapun aktiviti kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam jumpa di hari yang lain